Babu fadli syahri Ramadan. Ini bab pada menyatakan kelebihan atau keistimewaan bulan Ramadan. Qala Abu Lais, dilakab beliau Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu. Haddatsani abi rahimahullah, telah membacakan hadis akan aku oleh bapakku, kata beliau. Qala haddatsana Abu Ja'far Al-Askafi, daripada Muhammad ibni Musa, Muhammad bin Musa. Haddatsana Fadil bin Isam, haddatsana Salamah bin Syuaib, haddatsana Qasim bin Hakim Al-Udda, daripada Hisham bin Walid, daripada Himad bin Sulaiman Ad-Dusi, daripada Dhahak bin Mudahim, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu, bahwa sungguhnya Abbas sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis daripada Abbas. Abbas menyampaikan kepada anak beliau, ibnunya, ataupun dari Ibnu Abbas langsung, bahwa sungguhnya Ibnu Abbas mendengar ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innal jannata latubakharu wa tudzayyanu minal hauli ilal hauli. Sesungguhnya syurga itu latubakharu, diperindah, wa tuzayyanu, dan dihiasi, minal hauli ilal hauli, dari setahun kepada setahun, lidukhuli syahri Ramadan, karena masuknya bulan Ramadan. Jadi surga itu diperindah oleh Allah, dihiasi oleh Allah ketika masuknya bulan Ramadan. Fa idza kana, maka apabila adalah awalul lailatin min Ramadan, permulaan malam bulan Ramadan, habbat rihu min tahtal arsy, tertiuplah angin daripada bawah aras. Yuqalu, dikatakan orang, nama angin itu adalah al-muthirah. Ketika masuk pertama malam daripada Ramadan, tertiuplah angin dasarnya daripada bawah aras. Nah, ini peristiwa ini khusus pada bulan Ramadan, tidak ada pada bulan yang lain. Jadi keistimewaan ini perlu diingat cuma ada dalam bulan Ramadan. Keistimewaan ini tidak kita dapati dalam bulan yang lain. Maka angin itu dinamakan dengan muthirah. Fatusafyaqu waraqu asjaril jannah. Maka angin itu pun menerpa segala daun-daun pohon kayu surga. Wahalaqa masari'a, dan akan segala lampu-lampu yang tergantung menjadi hiasan surga. Fayusma'u lidzalika taninon, maka didengarkan bagi demikian tanin, akan bunyi, lam yusma'is sami'u, yang tidak pernah didengar oleh segala orang yang mendengar, ahsana minhu, akan yang terlebih bagus suaranya. Karena tiupan angin itu mengena daun-daun pohon syurga,
pula lampu-lampu gantung yang ada di dalam syurga, keluarlah bunyi suara yang sangat indah. Sehingga fatabarizul hurul aini, terpesona, tercengang. Maka tercenganglah segala hurul aini, para bidadari-bidadari dalam syurga. Hatta yaqimna ala syarfil jannah, sehingga semua bidadari itu berdiri ala syarfil jannah, pada penghujung ataupun pinggir-pinggir setiap syurga. Jadi bakwate awal malam Ramadan, iput angin daripada bawah aras tengku, sehingga ahwate iput angin tersebut, tiupan itu terkena daun-daun pohon syurga dan lampu-lampu gantung dalam syurga, itu suara musik yang begitu indah. Sehingga ubena bidadari-bidadari dalam syurga tercengangnya, suara apa ini dari mana? Mandum-mandum bidadari tercengang. Sehingga fayunadina, para bidadari itu berkata serentak mereka. Apa katanya? Hal min khatibin ilallahi ta'ala, adakah pada malam ini seorang hamba Allah melamar kita kepada Allah? Pekuhnya peristiwa karena bak malamnya wana di antara hamba Allah yang lamar kamu, sehingga fayuzawwijuhullahu subhanahu wa ta'ala minna, sehingga Allah menikahkan kami ini dengan mereka. Pokok peristiwanya dengan sebab di antara hamba Allah yang lamar kamu malamnya. Pokok kejadiannya karena di antara manusia yang melamar kami kepada Allah, sehingga kami dinikahkan oleh Allah dengan dirinya. Metanyang-tanyang ubena bidadari, karena berakan hantam pernah lagu. Sehingga thumma yaqulna, para bidadari itu bertanya, ya Ridwan, wahai Malik Ridwan, ma hadhihi lailah, sebenarnya ini malam apa? Pemalam milanya. Fayujibuhunna bitalbiyah, lalu Malik Ridwan menjawab mereka dengan talbiyah. Fayaqulu, lalu beliau berkata, ya khairatun hisan, wahai yang sebaik-baik lagi yang terbaik di antara segala ciptaan. Artinya wahai para bidadari, hadhihi awwalu lailati min syahri Ramadan, ini adalah awal malam daripada bulan Ramadan. Ada timbul pertanyaannya, pu malam ile berakan hana lagau nyokala intat kejadian pu malam nyo Ridwan. Najawab oleh Malik Ridwan yang jaga syurga, inilah yang dinamakan dengan malam pertama daripada bulan Ramadan. Nyokan cerita dongeng nuku hadis Nabi. Bentuk bak watan dengar mangat dengar lagi cerita nana bobok kan nyo hadis nuku asli. Sehingga apa yang terjadi, wa yaqulullah, Allah berfirman, ya Ridwan, wahai Ridwan, iftah abwabal jinan, bukalah segala pintu surga untuk sawatengku lisaimina min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus bagi umat-umat Muhammad yang melakukan amal ibadah puasa. Artinya apa? Untuk mendapatkan surga dalam Ramadan itu sangat mudah. Orang yang beramal saleh dalam bulan Ramadan, amalannya sangat-sangat mendekatkan dirinya menjadi penghuni surga. Dalam bulan lain, dalam dente. Maka amal ibadah sunnah dalam Ramadan diberikan balasan oleh Allah sama seperti amal ibadat wajib pada bulan yang lain. Amal ibadat wajib dalam bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan balasan puluhan kali lipat. Maka untuk mendapatkan surga dalam Ramadan, ini cukup mudah tu.
Ya Ridwan, iftah abwabal jannah, buka semua pintu surga. Kemudian Allah berfirman kepada Malik, penjaga neraka, ya Malik, aghliq abwabal jahim anis saimina min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunci olehmu akan segala pintu neraka daripada segala orang yang berpuasa daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan melaksanakan puasa Ramadan maka semakin jauhlah kita dengan azab neraka Allah. Bila kita melakukan kesalahan ataupun maksiat, lalu kita memohon ampun kepada Allah, pintu ampunan senantiasa terbuka dan taubat kita lebih mudah diterima oleh Allah, khusus dalam Ramadan. Maka ditutup segala pintu neraka. Taubat kita dalam Ramadan besar mendapatkan kesempatan untuk diterima oleh Allah. Sedangkan taubat di dalam bulan-bulan yang lain maka tidak menyamai kualitasnya dengan taubat dalam bulan Ramadan. Makanya kesempatan raya dekat tu. Wa yaqulu, Allah pula berfirman kepada malaikat Jibril, ihbit ilal ardi. Jibril, turunlah engkau ke bumi. Fasfit marat data syayatin. Fasfit, maka kumpulkan, rantaikan segala semurka-murka syaitan. Wa ghallahum bil aghlal, belenggu mereka semua dengan segala belenggu-belenggu. Thumma aqdhifhim fi lujajil bahari, kemudian engkau lempar semua syaitan itu fi lujad, di dalam sedalam-dalam laut, hatta la yufsidu ala ummati habibi Muhammad siyamahu, sehingga para syaitan itu tidak merusak di atas umat kekasihku Muhammad akan puasa mereka. Jibril tren udonya pusapat bandum syaitan belenggu rantai bandum sempom dalam laut yang paling dalam, sehingga syaitan itu tidak punya kekuatan untuk menggoda umat kekasihku dalam keadaan berpuasa. Artinya apa? Ruang gerak syaitan dalam Ramadan dipersempit oleh Allah. Kan artinya hana godaan membacut pi. Dari jarak jauh dia cit igoda, hana mesti buta watat. Menyegerak sempit godaan syaitan. Pakan cit ramai orang buat maksiat dalam Ramadan. Karena ada orang yang berbuat maksiat tanpa sedikit pun digoda oleh syaitan. Siapa mereka? Itulah orang-orang yang memiliki nafsu amarah. Orang yang nafsu amarahnya hana godaan syaitan. Memang 100% dirinya syaitan. Hana godaan syaitan. Apa itu nafsu amarah? Nafsu yang senantiasa mengajak dirinya berbuat salah. Itu nafsu amarah. Menyekepu buat god metingan itan. Beile rencana nak buat metingan itan. Itulah nafsu amarah. Sedangkan nafsu lawamah kameriti ingat ke yang gak-gak, tapi kalau mau buat. Maka sedikit tidaknya menyeet retak getanya nafsu mutmainnah tu yang kaget. Sudah mulai gemar dan terikat nafsu kita dengan kebajikan. Walau terkadang kita tetap jatuh dalam kesalahan. Itulah manusia. Cuma timbul pertanyaan tu. Kita bedakan antara godaan syaitan dengan godaan nafsu kita sendiri. Nyo kali tak bahas, cuma tahu ulang kaji lah takut tua. Kan takut ya nak dengar le tak. Bedanya kalau godaan syaitan itu berubah-ubah. Dari subuh teka godaan bak getanya wala tablut dari tengut teruk syaitan. Pun igoda iyo bak getanya pubuat pulin. Rupanya hantar temperamen dengku dirubah. Iyo pubuat yang lain lam.
Oh wate igoda iyo pubut yang lain tetap legetanyo hanata permen, hanata pakawa. Igoda untuk pubut yang lain lam. Maka godaannya senantiasa berubah-ubah. Karena syaitan itu mencari peluang maksiat mana yang lebih terpikat hati kita. Isetat. Menyonyoh hantar tim, berarti diarahkan kepada rayuan maksiat yang lain. Satu pun yang terpikat katanya. Maksiat yang lain ikalan hanata permen diajak kepada maksiat yang lain. Maka godaan seperti itu datang dari syaitan. Sedangkan godaan daripada nafsu sendiri dia tidak pernah berubah. Mulai terblut anak mata nyan yang terbisik di dalam jiwa, asai golom terpubuat menteng melekat dalam jiwa katanya pubuat. Itulah godaan nafsu. Sam kata pubuat kasengap. Puk kasengap bit kan nafsu kasengap. Yang sibuk putra akai bak watanya. Alah pakolom pubuat alah pualalah kala. Nah, nekalan. Maka godaan nafsu itu senantiasa dia tidak berubah. Nyokino perleta pu beda. Be gaduh kun tapi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laki melindung daripada godaan syaitan. Kadang sidra syaitan pada melindung. Nah, jadi godaan nafsu itu lebih parah daripada godaan syaitan. Ada aduwika nafsuka baina jambaika. Sehebat-hebat, separah-parah musuhmu kata Rasulullah. Itulah nafsumu yang bersarang di antara dua lambung. Karena nafsu bukan cuma musuh dalam selimut, musuh dalam badan. Dalam selimut jadi gerdau, dalam badan terdengu. Maka berdegah-degah. Bagaimana cara kendalikannya? Itulah dengan puasa. Maka kenapa Allah wajibkan puasa? Karena hanya dengan puasa kita bisa mengendalikan nafsu. Maka hikmah di balik puasa akan kembali kepada kita si pelakunya. Allah tidak mengambil faedah. Jawab dua. Allah hanya gecok manfaat. Maka yakinilah apapun yang diperintahkan Allah kepada kita itu kembali manfaat kepada kita. Apapun yang dilarang oleh Allah kepada kita itu semuanya kembali mudarat kepada kita. Makanya tanamkan di dalam jiwa kita dengan penuh keimanan. Itu adalah hal yang memberikan maslahah kebaikan kepada saya. Makanya Allah memerintahkan kepada saya. Gaya puasa, manfaat ke gedanya. Bila mana lagi katanya puasa, nafsu katanya akan terus bergejolak. Hana cara untuk melindung, hana cara. Nah cara untuk terlindung dari nafsu hana, melainkan dengan puasa. Makanya gemar katanya puasa. Kahana puasa sunnah mesti tahun 3 pokoknya tak gentan li nafsu ti bulan 3 ka ti tahun 3 yang dibehegatnya ketip tiap minggu Senin Kamis karena semakin dikendalikan nafsu ini ruang geraknya semakin kecil. Kahana Senin Kamis 3 minggu 3 kakak ti tahun 3 lah Ramadan kan takkan mana nafsu nyocok jerah ke bulannya. Pokoknya benar sampai dalam Ramadan lagi tak biarkan. Maka ketika kita tidak mampu mengendalikan nafsu, yakin nafsu pasti akan mengendalikan kita. Itu pasti. Kemudian fayaqulullah ta'ala, Allah berfirman, fi kulli lailatin min syahri Ramadan salasatu marratin. Pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan. Ini tidak ada pada malam yang lain. Cuma kita tidak bisa mendengar. Handa tadi ngatakan. Padahal tiap malam Ramadan Allah berfirman dengan kalimat yang sama. Tiap malam. Makanya Rasulullah menyampaikan kepada kita agar kita tahu apa yang disampaikan oleh Allah setiap malamnya. Nyolam bulan lain ana. Nyo khusus keistimewaan dalam Ramadan. Maka menyahantar rempak keistimewaannya teku kesempatan kali kedua itu belum pasti. Nah, makanya benar tekad bulat legetanyo dalam ate berkonsisten legetanyo Ramadannya mesti berlebih bagilun daripada Ramadan yang kau likut. Jangan mesti maharga nunggu. Menya Ramadan kali yang kau likut lun hana tamat khatam Quran. Ramadannya bertamat. Ramadan yang kau likut lun hana selesai habis tarawih. Ramadannya berhabis. Ramadan yang kau likut lun nak pernah tinggal puasa. Ramadannya belih. Ramadan yang kau likut tidak terdidik 100% akhlakku menjadi arah yang lebih baik akhlaknya mesti. Maka benar konsisten. Putra firman Allah dalam tiap malam.
Hal min sa'ilin, kata Allah, adakah daripada hambaku yang meminta? Fa'atihi so'alahu, maka aku akan berikan kepadanya apa yang dimintanya. Maka kesempatan tu lam Ramadan laki laju pu yang hawa, yang lebih jerok laki yang memanfaat, baik yang lahir mudarat. Artinya lebih god laki ke akhirat daripada laki ke dunia. Baik awal datang, ya Allah 2020 pun, ya Allah loncale, ya Allah berlewat. Baik. Takut dia lewat musibah anda. Baik nyan laki ke akhirat dia. Jadi apapun yang diminta oleh hambaku, fa'atihi so'alah. Ini Allah yang berfirman, aku akan memberikan apa yang diminta olehnya. Hal minta ibn, kata Allah yang kedua, adakah di antara hambaku yang bertaubat? Fa'atubu alaihi, maka aku akan menerima taubatnya. Subhanallah. Lam bulan lain kalau dendai, lam Ramadan nunggu, Allah mengingatkan kita setiap malam, pekehna di antara hamba lon yang bertaubat, fa'atubu alaih, lon akan menerima taubatnya. Ini kesempatan nunggu, kesempatan paling rayuk ya nunggu. Maka menyelam Ramadan kesempatannya hantar empat pajalam ceritanya dia. Menya keistimewaannya hantar temeng dalam Ramadan, bak bulan lain nyo hana puhayan, hana barang. Lalu Allah juga berfirman, hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Adakah di antara hambaku yang memohon ampun? Fa'aghfiru lahu, maka aku pun akan mengampuninya. Subhanallah. Ya, nekalan. Makanya akhir daripada ayat berkenaan dengan puasa jelas. La'allakum tattaqun, kata Allah. Orang yang keluar dari Ramadan karena sebulan penuh menimpa nafsunya dengan puasa, dia itu mendapatkan derajat tatakun. Hana merumpak derajat tatakun berarti rugau dengu. Karena bulan lain hantar rempak derajatnya. Lam sebulan penuh dalam Ramadan hantar rempak lagi tanya titel muttaqin rugau. Apa itu muttaqin? Orang yang imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, selalu menjunjung perintah Allah dan senantiasa meninggalkan larangannya. Jiwanya terikat, terpikat dengan kebajikan dan merasa jijik dengan kemungkaran. Walau sekali-kali jatuh dalam mungkar, itulah manusia. Nah, perasaan jiwanya ligetannya wateta tebiat daripada Ramadan, segala amal kebajikan ligetannya merasa terikat jiwa. Hawa tanuk perbuat atranyan. Nah, yang kadang-kadang tanuk perbuat tetapi hana kesempatan. Pakon hana kesempatan lagi contoh ligetannya tanuk wakaf masjid. Akan tetapi kahana peng ligetannya hana kekayaan, tapi rasa keinginannya sungguh menggebu-gebu. Karena perasaannya dalam jiwa ada, nyo karuh jiwa getanyo ke jiwa muttaqin. Ketika takalan anak yatim, fakir, miskin, orang yang udip telunta-lunta, terasa iba di dalam hati tu dokum tua. Terbayang aja pakiban ke menyanak long, pakiban ke menyolong, terbayang le getanyo. Rasa iba kepada mereka seolah-olah hatinya berada di dalam hati kita. Rasa sakitnya berada di dalam tubuh kita. Nah, perasaannya yang menyenangkan lagi nyandungku, yang katanya ka berjiwa mutakin ku. Ka berjiwa mutakin. Karena Islamnya ibarat sabuh tubuh dungku mutuah gitu kan. Maka sabuh menteng anggota yang sakit bak sabuh tubuh seolah-olah ban bandung subuh ikut merasa. Wate kaki musipak bate babah langsung ikut aduh. Seolah-olah lautat demuh-muhum dungku. Hana payah komunikasi langsung, terkomunikasi dengan sendirinya. Bemenan kehendaknya. Getanya sesama Islam bemenan deku. Ketika satu orang saudara kita mendapat musibah, hana payah komunikasi na bantuan beok, hana tuah menang. Terkomunikasi dengan sendirinya, panggilan daripada jiwa deku. Nyo barekun muslim yang sejati deku. Maka apa kata Allah? Ada di antara kalian hambaku yang memohon ampun, kata Allah, maka aku pun akan mengampuninya. Subhanallah. Makanya tunggu,
legetanyo wate kata turi putra-putra keistimewaan Ramadan, baru ate getanyo senang di dalam menyambutnya. Mahan biasa-biasa mentek. Hana mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Hana merasa gembira tak kala datang Ramadan. Bahkan hana terdepu apa keistimewaan di dalamnya, sehingga biasa mentek. Seolah-olah bulan Ramadan tidak ada beda dengan bulan yang lainnya. Nyo yang jaga masalah tu. Menjelang bulan lain, sembahyang wajib sekali mengwate la Ramadan bila ganya hana beda. Lam bulan lain segaga narawatib segaga hana lam Ramadan pi menam. Lam bulan lain kadang-kadang nak sedekah, kadang-kadang hana lam Ramadan juga demikian. Nyo hana beda tengku. Maka coba Ramadan ini kita bedakan suasana kehidupan kita kepada arah kebaikan. Bedakan tengku. Yang golong muladhamah jiwa kita nyonya yang perleta muladhamah, yang kamu muladhamah hana perlele. Yang terikat jiwa kita nyo dengan kebajikan tersebut nyan hana perlele terikat, sikat terikat. Lagi contoh kita nyo terikat jiwa dengan jamaah. Nyan hana perlele ingat memang menyata terikat dengan jiwa sebelum kita melakukan semua yang lain kita lakukan tidak akan merasa puas. Hana puas dengu. Menjiwa kita nyokat terikat dengan sesuatu yang menyegalam tapu buat jih tengku galam mangat batin tegalam mangat jiwa tengku. Lagi contoh jiwa kita nyokat terikat dengan semayang tengku. Hana tingat tele kita nyok tang kali atas semayang tengah tak kerja sesuatu tengah tak buat sesuatu tu kumutua tetap batin kita nyok galam nak ketenangan putrai le yang galam buat galam lo semayang asa tetap jiwa kita nyok hana tenang tu. Itu menandakan jiwa dan hati kita sudah terikat dengan kebajikan tersebut bemenan hendaknya. Lagi kita nyok terikat dengan makanan tu. Menyegalam tapa dia buca urut sapu hana pah tapa buat. Tersemayang hana kecungat sapu hana butoi. Katerikatan dengan buca urut. Maka bagaimana supaya jiwa kita ini terikat mulazamah dengan kebajikan? Biasakan. Yang cara haji tu. Dengan terbiasakan tu. Maka tanpa membiasakan sungguh tidak akan menjadi kebutuhan. Wate galam jid ke kebutuhan, maka jiwa galam terikat dengan hal yang demikian. Pakan ate kita nyo terikat tatat dengan pajo buca urau. Karena pajo buca urau kaji ke kebutuhan tu. Lagi orang hana kenyamanan jak dalam perjalanan menyahana gebah HP. Gemak-mak lah katong kapalau hana lomba HP, tidak merasa kenyamanan. Kenapa tidak merasa nyaman? Karena sudah menjadi kebutuhan. Kenapa sudah menjadi kebutuhan? Karena sudah dibiasakan itu dibutuhkan. Yang tak ada masalah. Apabila sesuatu itu belum kita biasakan, maka hanjut ke kebutuhan. Menyegalamjut ke kebutuhan, nyana ka kena, hana ka ketan ni kena. Lega urang membanjir HP. Na gebah ka kena, na gebah ka ketan itu yang lengan. Na nebah HP, hana, mahana tu sah, putu sah dak ko bah hanjut ko kut. Ya, kan? Maka jadikan itu menjadi hal biasakan terlebih dahulu. Ketika sudah dibiasakan akan menjadi kebutuhan. Ketika sudah dijadikan sebagai kebutuhan, jiwa kita akan terikat dengan kebutuhan tersebut. Tanpa dianya maka sungguh terasa seolah-olah ada yang hilang. Begitu pula dengan amal kebajikan. Ngan sembahyang, ngan sedekah, ngan zikir, ngan selawat. Biasakan terlebih dahulu. Kemudian pastinya akan menjadi kebutuhan. Awak dek aja kebutuhannya han merasa tak buat lain menyaji kalau tak buat tu. Ngenyahan patih praktek tu kemutua. Pasti. Apabila tidak kita biasakan sungguh tidak menjadi kebutuhan. Tidak menjadi kebutuhan maka tidak akan terikat jiwa. Sehingga apa yang terjadi sebaliknya. Ketika memasuki dalam perbuatan tersebut seolah-olah menjadi beban. Nyawa yang terbaik. Hayya ala salah. Dia teringat azan. Alah baru si ada duk ke azan lom. Beban. Bahkan terasa beban salat. Karena salat itu belum dijadikan sebagai kebutuhannya sebagai masalah. Gepegat pengumumannya kabutuh lomnya. Sumangan kita nyo baca-baca taponyo. Untuk terehat masjid. Baru tahu lebih tajuk. Kagak kelom. Terasa beban. Bahkan terasa beban karena belum menjadi kebutuhan. Sebagai masalah tu. Bahkan kalau menjadi kebutuhan karena tidak kita awali dengan membiasakan.
Oleh karenanya yang diajarkan oleh Rasulullah bagetannya pada hakikatnya membiasakan diri. Coba kita lihat, sebelum masuk dalam Ramadan ada sunat Rajab, ada sunat Sya'ban, Senin Kamis, sunat Uro Putih, sunat Uro Hitam. Membiasakan diri dengan puasa terlebih dahulu. Ketika sudah membiasakan diri dengan puasa-puasa sunnah, ketika kita memasuki Ramadan, maka puasa Ramadan walau pada hari pertama tidak terasa beban. Lagi tanya uro pun Ramadan baru mulai dia puasa, uro cukup tarik lagi muna uro nyahan le laju. Kamu tiba uranya beban. Otak apa halu halah kalau lagi mana kena daun. Bahkan karena tidak membiasakan diri terlebih dahulu, maka biasakan diri. Begitu pula ketika kita tarawih, pakai kita nyokengkot, mengengot dan sebagainya. Karena sebelum Ramadan belum kita membiasakan diri berlama-lama di dalam solat. Ya tak ada masalah. Sehingga awak tarawih menggok-gok, kena rubah itu kagak tengut tu. Maka biasakan berlama-lama dalam solat sebelum Ramadan. Kahana dalam jamaah tidrawat tu. Begitu pula, kenapa merasa berat kita bersedekah dalam Ramadan? Karena tidak membiasakan diri bersedekah sebelum Ramadan. Kenapa merasa berat? Tak kala kita membaca Al-Quran tidak sampai kita mampu mengkhatamkan Al-Quran. Pahal sebulan. Sebulan penuh hendak mengkhatam Al-Quran dalam Ramadan. Bahkan merasa berat nak baca Quran nunggu karena sebelum Ramadan tidak kita biasakan diri. Makanya di antara langkah dan persiapan hendaknya sebelum Ramadannya bekana tu. Biasakan diri dalam berpuasa sunnah, biasakan diri di dalam berlama-lama di dalam salat, biasakan diri menutup mulut apabila berbicara yang tidak bermanfaat. Mulai gini karena menyekat dalam puasa han tutup babah, lagi nyawa babah tu dalam puasa lebih-lebih lagi babah rat lagi tunggu. Maka mulai gini ketika berbicara lagi tanya kadang-kadang tidak ada manfaat, nah yang je kena anggap alah tu babah baga-baga. Sehingga dengan biasa tatuk bapak, Masya Allah, belum pegang gangguan. Dalam Ramadan juga demikian. Ketika tersilat lidah, mengunci kerawai dulu. Nah, maka biasakan, mulai jenawan berdua. Karena itu adalah bulan fa'aghfirullah. Bulan yang ampun dosa katanya oleh Allah Ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang lain, qala al-faqih rahimahullahu ta'ala haddasana al-faqih Abu Ja'far haddasana Ali bin Ahmad haddasana Muhammad bin Fadil haddasana Yazid bin Harun an Hisham daripada Hisham bin Abi Hisham daripada Muhammad bin Muhammad al-Aswad daripada Abi Salamah daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, apa kata Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, u'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsu khisalin. Diberikan oleh Allah kepada umatku di dalam bulan Ramadan 5 perkara. Lam tu'ata ummatun qablah, yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Artinya Rasulullah ingin menjelaskan kepada kita ada pemberian yang istimewa dari Allah khusus kepada umatku. Umat sebelumnya tidak pernah diberikan keistimewaan tersebut oleh Allah. Apa keistimewaan? Ada 5 keistimewaan kata Rasulullah yang khusus Allah berikan kepada umatku, tidak diberikan kepada umat-umat sebelumku. Semuanya, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, hana merempak keistimewaannya teku, khusus kegetanya. Apa keistimewaan tersebut? Yang pertama kata Rasulullah, khalufu famis saimi atibun indallahi min arihil miski. Artinya nilai yang begitu besar di sisi Allah. Bau busuk mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Artinya
bau mulut kita yang sangat busuk ketika melaksanakan amal ibadah puasa, bau busuk tersebut bernilai pahala di sisi Allah. Baru bayar babah tu. Bayar babah bernilai. Apalagi membayar babah diiringi dengan zikir, jauh lebih nilai. Diiringi dengan selawat, jauh lebih berkualitas nilainya. Bayar babah mentang tu. Umat Nabi awai na teranya hana tu. Yang kedua, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru, dimohon ampun bagi mereka oleh para malaikat sehingga berbuka mereka. Ketika kita sedang berpuasa, mulai daripada imsak hingga sampai sore hari, yang memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita malaikat. Nyuci ni ingat-ingat deku. Mungkin hana terima doa malaikat li Allah Taala, mustahil. So yang berdoa ke katanya deku supaya Allah mengampuni atas segala dosa katanya yang kalewat segala tamang dalam Ramadan, malaikat yang mendoakan kita. Itu keistimewaan khususiat kita umat Muhammad. Umatku sedang berpuasa, kata Rasulullah, dimohon ampuni oleh malaikat kepada Allah agar Allah mengampuninya. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, watusfadu fihi maraddati syayatina fala yakhlisuna fihi ila ma kanu yakhlisuna fi ghairihi. Watusfadu fihi, dibelenggukan dalamnya Ramadan akan semurka-murka syaitan. Maka yakhlisuna fihi, tidak dapat menjangkau mereka syaitan hingga kepada tempat yang adalah mereka dapat menjangkau pada lainnya tempat. Jadi makna dirantaikan syaitan, ubud kesempatan, ubud luang, ubud untuk digoda katanya oleh syaitan deku sempit. Sempit atas kesempatan. Awak kena teruk ba katanya geparuh lili malaikat. Awak ini putar rabene katanya gedrab geram lili laut. Jadi ruang gerak syaitan dalam menggoda kita dalam Ramadan itu sangat kecil. Dalam kesempatan ubud ruang gerak syaitan katanya hansip mampu untuk menguasakan diri melaksanakan kebaikan yang lebih maksimal pajalah. Habis puasa kagak boleh aja ilam, kata patnya katanya ilam, minta marlah aja ju. Maka kesempatan terbesar tu. Itu kesempatan paling raya. Kemudian wa yudayyinullahu kulla yawmin jannata wa yaqulu laha yushiku ibadis saimuna an talqi anhumul mu'natu wal adha wa yasiru ilaika. Allah menghiasi pada tiap-tiap hari akan surganya, dan berfirman Allah baginya surga, yushiku ibadi, bersiap-siaplah hambaku, bersiap-siaplah engkau akan menerima hambaku yang berpuasa mereka, bahwa engkau jumpai daripada mereka mu'natun, akan hasil, wal adha, dan jerih payah mereka, wa yasiru ilaika, dan hampir sampai mereka itu kepada engkau. Tiap malam tu Allah Ta'ala ketika menghiasi syurga berfirman kepada syurga, wahai hambaku, tunggulah, tidak akan lama lagi hambaku yang sedang berpuasa umat Muhammad, sungguh dia itu akan berjumpa dengan engkau. Sabar, sabar, tidak akan lama lagi. Karena dalam Ramadan syurga yang rindu ke getanya wandaku. Kan getanya rindu ke syurga. Lambun lain getanya rindu ke syurga. Syurga mi perlu membidat. Maka orang yang berpuasa, yang beribadat dalam bulan Ramadan, itu orang yang dirindukan oleh syurga. Seolah-olah syurga ingin turun ke dunia, ingin menangkap dan mengambil kita semua menjadi penghuninya. Maka cukup jerah dulu. Tapi hantar empat kesempatannya kecukup rugau dulu. Cukup rugau. Apalagi yang udip-udipnya dalam usia bonus, nya berdega-dega. Okey kalau dia udip. Nya berdega-dega. Baca tu.
wa yaghfiru lahum fi akhiril lailati, mengampuni oleh Allah bagi mereka pada akhir malam. Ya, jadi setiap akhir daripada malam getanyo yang laki ampun ba Allah Ta'ala dosa muna ura, dosa muna support, maka sungguh akan diampuni. Maka berdua-dua dalam tiap-tiap akhir malam itulah ketika makan sahur senantiasa memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Yang kesempatan terbesar. Cukup raya-raya dosa tu. Maka dia miana komputer untuk lo dosa tu dia menjak sahur pi. Untung hana teleskop lo dosa. Sekiranya hana jadi beta sahur pi tu. Nyo mandum nyo beberaya ada cat tu. Tanya si raga-raga maksiatnya. Makanya kesempatan nunggu. Mudah-mudahan kahana gadah raga asal dalam raga bergadah dalam Ramadannya. Dan melaki Allah Ta'ala, mudah-mudahan Ramadan ini merupakan kesempatan emas bagi kita untuk diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima segala amal kebajikan kita oleh Allah, diwujudkan kita menjadi ahli-ahli syurga. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.